Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di area mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Tangis di Kamar Kosong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Cerita ini aku alami pas aku kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga gitu. Ada aja tugas kelompok tiap hari. Hasilnya aku jadi sering tidur di kos teman-temanku buat ngerjain tugas. Karena aku sendiri asli kota ini, sebelum kuliah aku gak familiar dengan yang namanya kos-kosan. Jadi ya ini pengalaman baru juga buat aku. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosannya Bayu. Kos-kosan Bayu ini lokasinya gak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur nih. Kalau gak salah ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu, dan cuma ada satu yang kosong. Lumayan laris juga kan? Nah, waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamarnya Bayu. Karena tugas ini deadline besok pagi, sampai jam 11 malam lewat, kita masih ada di kamar kos itu untuk menyelesaikan tugas. Singkat cerita, akhirnya sekitar jam 2 malam, tugas kelompok selesai. Karena udah jam segitu, kita semua jadi malas pulang. Lagian besok pagi jam 7 udah ngampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep aja di kamar kosnya Bayu. Awalnya kita tidur berdesak-desakan. 7 orang cowok semua dan badannya juga ada yang gede-gede. Sumpah gak nyaman banget. Akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kosong yang ada di kos itu. Kata Bayu, kamarnya gak pernah dikunci, dan di dalam kamar itu juga udah ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya, daripada desek-desekan kayak teri dijemur, akhirnya ide tersebut diiyakan aja. Aku, Rendra, dan Yudi terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan yang kosong itu. Bayu mengantar kita bertiga sampai depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang tuh kamar udah lama gak ditempatin. Waktu itu sih kita bertiga gak ada berpikiran macam-macam. Pengennya langsung tidur aja, karena besok kuliah pagi. Setelah berbaring di kasur selama beberapa saat, sayup-sayup aku dengar suara cewek nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Secara ini kosan cowok, kok bisa ada suara cewek nangis? Aku langsung membangunkan Rendra dan Yudi di kiri dan kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga. Iya,
Aku juga dengar, kata Yudi. Aduh, syukur. Berarti bukan cuma aku aja yang dengar. Udah, biarin aja, Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tenang. Boro-boro tenang, bukannya hilang, suara tangis itu malah makin kencang. Dan tangisannya makin lama terdengar makin sedih dan menyayat hati. Aku berusaha baca doa seingatnya, tapi kok malah seperti kena amnesia ya. Susah banget mengingat hafalan doa. Akhirnya, aku nekat lihat ke pojok kamar yang jadi sumber suara tangisan. Dengan bantuan flashlight dari HP, terlihat kalau samar-samar di pojokan kamar ada sosok cewek pakai berbaju putih duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang, dan kulitnya putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil nangis sesenggukan. Untungnya, dia gak menghadap ke arahku. Tapi tetap aja, aku udah shock setengah mati melihat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar kamar diikuti dua temanku yang lainnya. Yang ternyata juga melihat tuh cewek tadi. Tanpa dikomando, kita lari sampai keluar bangunan kos. Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos. Gak kepikiran deh balik ke kamar Bayu. Yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga yang lari terbirit-birit dengan muka pucat, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop pun gak kaget atau gimana gitu sih. Malah dengan senyum-senyum menebak, pasti kamar yang pojokan ya. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kos tadi. Jadi ternyata itu kos-kosannya si Bayu dulunya adalah kos cewek. Ya kira-kira 15 tahunan yang lalu, ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan cara minum racun. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamar si cewek tadi yang di pojokan itu, dan disitulah dia bunuh diri. Sejak itu, kos itu sepi ditinggal penghuninya satu persatu. Akhirnya, sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu, baru kos tersebut dibuka lagi. Tapi sebagai kos cowok. Secara cowok kan agak cuek dan mereka yang gak gampang percaya sama yang begituan. Tapi anehnya, kamar yang di pojokan tadi tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena kalau ada yang menempati bakal diliatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah subuh, baru kita bertiga berani masuk kos lagi dan langsung menuju ke kamar Bayu. Kita bertiga memutuskan untuk gak cerita macam-macam ke Bayu. Takutnya dia jadi takut terus harus cari kos-kosan baru. Biar deh kalau suatu saat dia dapat jackpot ketemu sama yang tadi, tapi semoga aja enggak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku main ke kos Bayu, karena beberapa minggu kemudian dia pindah kos. Entah karena hantu cewek di kamar pojokan itu tadi, atau karena lainnya. Tapi sumpah, aku gak bilang apa-apa soal kejadian malam itu ke Bayu. Buat kalian yang punya cerita horor, bisa kirim lewat DM, Twitter, atau TikTok di area mistis. Linknya kita taruh di deskripsi. Sampai bertemu di cerita lainnya. Bye.